semuanya, perkenalkan nama saya Eugenia Husseina. Saya merupakan mahasiswa jurusan farmasi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Samratulangi. Dan saat ini saya akan menjelaskan tentang infusa dan dekok. Ikuti terus ya. Definisi dari infusa dan dekok sendiri yaitu infusa adalah sediaan cair yang dibuat dengan menyaring simplisia nabati dengan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Sedangkan dekok adalah sediaan cair yang dibuat dengan mengekstraksi sediaan herbal dengan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 30 menit. Alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan metode dekok dan infusa yaitu yang pertama alat, botol pengaduk, botol infus, corong gelas, hot plate, kertas saring, panci infusa, dan termometer. Dan bahannya yaitu aquades, daun kersen, dan daun pandan. Selanjutnya metode atau cara pembuatan infusa. Yang pertama ditimbang daun kersen sebanyak 10 gram. Kedua daun kersen tersebut kemudian dimasukkan ke dalam panci infusa. Selanjutnya ditambahkan aquades 100 ml dan yang terakhir panaskan dengan penangas air selama 15 menit terhitung dari suhu dalam panci mencapai 90 derajat Celcius sambil sesekali diaduk. Langkah selanjutnya yaitu diserkai atau disaring selagi panas dengan menggunakan kain flanel. Kemudian disimpan pada wadah botol infusa. Selanjutnya metode untuk pembuatan dekok yaitu yang pertama daun pandan seberat 10 gram dimasukkan ke dalam panci infusa. Selanjutnya tambahkan aquades sebanyak 100 ml. Kemudian daun pandan yang telah ditambahkan aquades dipanaskan dengan penangas air selama 30 menit. Terhitung dari suhu dalam panci mencapai 90 derajat Celcius sambil sesekali diaduk. Kemudian diserkai atau disaring selagi panas dengan menggunakan kain flanel. Kemudian disimpan pada wadah botol. Sebenarnya, untuk melakukan proses infusa, maka kita harus mempersiapkan 1 unit panci yang terdiri dari 2 buah panci yang saling bisa ditumpuk. Panci yang di atas digunakan untuk menaruh bahan yang akan diekstraksi, tentunya bersama-sama dengan pelarut yaitu air, masing-masing dengan takaran tertentu. Sementara panci sebelah bawah diisi air. Maksudnya digunakan sebagai pemanas panci atas sehingga panas yang diterima panci atas tidak langsung berhubungan dengan api. Waktu yang diperlukan untuk pembuatan dekok atau infusa dihitung saat isi panci mencapai suhu 90 derajat Celcius. Jika panci perebus diletakkan di atas penangas air yang mendidih, maka untuk menaikkan suhunya, kita harus menghitung 10 menit disertai juga dengan pengadukan. Teorinya, ketika panci bawah airnya mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, maka panas yang diterima oleh panci atas hanya bersuhu sekitar 90 derajat Celcius saja. Kondisi demikian ini diperlukan agar zat aktif dalam bahan tidak rusak oleh pemanasan yang berlebihan. Biasanya, zat aktif akan rusak bila dipanaskan sampai 100 derajat Celcius atau lebih. Tetapi, dalam praktikum ini, digunakan hot plate sebagai alat pemanas dan tidak digunakan buah panci. Tetapi, walaupun menggunakan hot plate, suhunya harus tetap dijaga agar tidak berlebihan dan kemudian tidak merusak ekstrak di dalamnya. Nah, simplisia yang akan digunakan untuk metode infusa dan dekok harus memiliki derajat halus yang sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam farmakope. Untuk menentukan simplisia tersebut dipotong-potong dengan ukuran sesuai derajat halusnya. Selain itu, dapat juga untuk menentukan alat penyaringnya dengan kain flanel atau kapas. Nah, bagaimana hubungan infusa dan dekok ini dengan proses pembuatan teh celup? Seperti yang kita ketahui, teh celup merupakan bubuk teh yang dibungkus kertas berpori-pori halus dan tahan panas.
Penggunaan teh celup sangat mudah, karena hanya tinggal mencelupkan teh yang telah dikemas tersebut ke dalam air panas sampai warna air berubah. Tetapi seringkali kita berlama-lama mencelupkan teh celupnya ke dalam air panas, dengan asumsi bahwa semakin lama kantong teh celup dicelupkan dalam air panas, maka semakin banyak pula khasiat teh yang tertinggal dalam minuman. Tetapi tidak demikian, karena waktu penyeduhan yang lebih lama tidak lagi memiliki efek menenangkan. Karena daun teh sudah tidak lagi mengandung komposisi seperti kafein yang dianggap menenangkan. Nah, sama halnya dengan infusa dan dekok. Kedua metode ini sudah memiliki waktu tersendiri untuk merebus simplicia sampai senyawa atau zat yang ada di dalam daun keluar dan melarut dengan pelarut, yaitu 15 menit dan 30 menit. Tapi, jika waktu pemanasan tidak tepat dan tidak sama dengan waktu yang dibutuhkan, bisa lebih atau kurang, maka ekstrak yang dihasilkan juga sudah berbeda pula. Sekian video yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Sekian dan terima kasih.